Salam Pancasila. Wi, Jokowi, sudahlah Wi. Jangan terlalu ambisi. Kendalikan diri. Harta tidak dibawa mati. Sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajatmu tinggi. Ya. Ini aku sarankan kepadamu ya Wi, karena kamu mantan presiden. Jadi aku cuma bisa menyarankan. Sudahi saja semuanya Wi. Mulailah berkata jujur. Mulailah berbuat untuk kemaslahatan umat manusia Indonesia. Ya. Akui saja kalau ijazahmu palsu. Lalu biarkan saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahmu kalau ijazahmu asli. Ya, mengalir aja Wi, nerimo aja. Kan kamu orang Jawa. Nerimo. Nah, menerima gitu. Apalagi kamu sudah tua Wi. Lalu kemudian suruh mundur aja itu anakmu Gibran Wi. Karena apa? Selama ini kamu akan dikejar masalah terus. Ya, karena orang-orang elit-elit selalu mengincar kamu karena kamu memaksakan diri untuk tetap berkuasa. Ya, suruh mundur aja Gibran. Saya rasa kalau misalnya Gibran mengundurkan diri, rakyat Indonesia akan memberi apresiasi tinggi, akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri. Nah ya, itu dong Wi. Masa kamu nggak tahu? Kamu butuh apa lagi? Sebagai mantan presiden kan hidupmu sudah terjamin Wi. Dapat fasilitas rumah, tunjangan, penjagaan oleh pas pampres dan lain-lain. Mau ngapain lagi Wi? Kalau ada pemodal-pemodal yang kemarin membantu kamu saat mencalonkan diri jadi presiden yang menuntut karena belum balik modal, biarkan aja Wi. Ya, kalau perlu laporkan aku, nanti tak tegurnya itu pengusaha itu, pemodal itu. Ya, aku tahu kok. Kamu paksakan Gibran untuk jadi wakil presiden karena desakan dari para pemodal politikmu. Ya, karena secara 10 tahun pemerintahanmu kan terganggu. Ya, oleh apa? Oleh COVID-19 pandemi. Sehingga mereka belum balik modal. Atau mereka ingin melanjutkan oligarkinya, kekuasaannya, menguasai Indonesia. Nah, sadarlah Wi. Ya, ini negeri tercinta kita, Ibu Pertiwi. Ya, jangan terlalu dieksplorasi Wi. Santai gitu, ya. Kalau bisa sekalian bubarkan saja partai PSI. Ya, semua orang akan mencibir. Semua elit akan menyerang karena mereka khawatir ya gerakanmu mengganggu stabilitas negeri. Ya, cukuplah Wi. Apalagi yang kurang? Ya, menantumu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Anakmu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Ya, bahkan anak sulungmu jadi wapres. Ya. Jadi kira-kira begitu ya Wi ya. Kalau kamu mau hidup tenang, tentram, ikuti saranku. Ya, pasti hidupmu tenang. Ya, kalau orang sudah tua, mantan-mantan presiden itu ya cukup jadi penasehat aja. Ada persoalan begini didatangi oleh presiden, minta petunjuk, minta arahan berdasarkan pengalaman. Ya, sambil misalnya lihat ikan piaraan, ya, main-main dengan burung, ya, bercanda-canda dengan kucing, kan asik Wi. Ya, bener nggak rakyat? Ya, saya rasa kalau Jokowi sadar, Indonesia akan bergerak menjadi negara maju. Ya. Oke? Ya.
para ternak-ternak Jokowi silahkan komentar bebas. Ya, pakai ini dikit ya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar. Merdeka. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam klip video tersebut di mana seorang teman lama bapaknya Jokowi pernah dulu memperingatkan Bapak Jokowi, sehingga dalam hal tersebut banyak hal dia belak-belakan memberikan peringatan tersebut dengan secara halus, ya ibaratnya seperti nasihat gitu ya. Nah, di situ dia memberikan kata-kata itu dengan cara yang lebih halus untuk memperingatkan Bapak Jokowi ini dulunya. Dia meminta supaya jangan mati dulu, ya biarlah juga jangan melakukan lagi kerusuhan di negara kita ini ya. Tentu itu suatu hal untuk memperingatkan Bapak Jokowi, tapi pada saat itu Bapak Jokowi tidak mendengarkan. Nah, video ini video lama yang sudah kita ambil ya, dalam bentuk itu penyesalan selalu ada di akhir ya. Karena sesuatu kebohongan pasti terbongkar pada akhirnya ya, begitu. Tentu sesuatu kebenaran-kebenaran yang sudah terjadi ya ada kaitannya juga karena pernah ditegur namun tidak pernah mendengarkan, begitu ya. Ibaratnya mengabaikan hal yang sudah memperingatkan kita ya akan membuat kita jatuh ke dalam jurang ya. Inilah arti dari maksud Bapak itu ya, sehingga dia sudah menyerahkan diri dan membuat keputusan mencabut laporan tersebut. Ya, dia juga memperingatkan Bapak itu supaya jangan juga anaknya ikut bapaknya seperti begitu. Jangan juga anaknya melakukan hal yang sama. Ya, harus selalu bersikap jujur dan adil. Jangan buta akan kekuasaan, begitu. Nah, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyikapi video ini. Menurut Herianto ini sepakat berkata jujurlah Pak Jokowi, apalagi Anda sudah tua, beramal sajalah dan jangan nambah dosa. Ya mungkin karena sudah tua sebenarnya jangan lagi ikut seperti begitu ya. Mungkin dalam segi kekuasaan atau keuntungan ya bisa dibilang orang terpandang begitu ya, karena dia juga pernah jadi mantan presiden kita ya. Jangan buat kerusuhan lagi. Biaya hidupmu itu ya mungkin bisa kamu landeni dengan gajimu yang sudah pernah kamu kumpulkan, begitu. Jangan lagi menguras tenaga masyarakat, pikiran mereka dengan hal-hal kerusuhan yang dibuat atau rencana yang sudah kalian rancang, begitu. Hatinya Jokowi sudah tertutup menerima kebenaran. Betul sekali Bapak ini. Betul sekali, kalau ijazah tahun 2019 palsu berarti 2014 juga palsu. Padahal dulu lawan politik Pak Prabowo. Ayo berarti Pak Prabowo juga dibohongi dong. Ya mungkin kita tidak tahu pada saat tahun-tahun silam dulu ya. Karena kita melihat juga dari politik-politik dulu ya, mereka bilang Bapak Jokowi ini baik ya. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia pasti memilih yang terbaik kan untuk memimpin negara kita ya. Walaupun kita pada saat itu sudah dibohongi ya, sudah terlanjur. Jadikan ini pengalaman-pengalaman kita ke depan supaya jangan terulang lagi hal-hal seperti begini ya. Mundur itu belum tentu bijaksana, tapi bisa karena terpaksa, karena memang cacat konstitusi. Ya, mungkin masih belum sepenuhnya ya dia menyerahkan diri, tapi setidaknya dia mencabut laporan atas Rosario itu ya. Itu adalah awal dari menerima kebenaran tersebut ya. Semoga aja dia bisa memberikan kebenaran juga, menyerahkan diri dan bisa mengaku kesalahan yang sudah ia perbuat, begitu ya. Tentunya kita akan menerimanya dengan lapang dada. Mantap Pak, suruh taubat
Jokowi sampai aja tidak akan tobat. Kue PNS gaji stanggan negara APBN minus bangun IKN, adili Jokowi masukkan Gibran ya. Banyak masyarakat yang sudah tidak suka ya karena hal-hal tersebut, karena perlakuan mereka yang haus akan kekuasaan, yang mau akan keuntungan tanpa melihat bagaimana kondisi-kondisi masyarakat Indonesia ini. Ya tentunya kita tidak mau kalau pemimpin kita cuman hanya membuat kekuasaan tapi tidak mematuhinya. Tidak pantas negara kita disebut negara hukum kalau seperti begini. Ya, si Jokowi takkan pernah mendengar nasihat orang karena di otak dan pikirannya sudah tertanam kerasukan dan keresahan. Ya, mungkin terlena dengan akan duniawi ini ya. Tapi hanya karena hal tersebut ya bisa juga memasukkan kita ke dalam jurang. Ya, karena kita ketika haus akan kerasukan atau keserakahan dengan kekuasaan tersebut ya kita lupakan segala hak dan kewajiban kita. Kita dibutakan dengan duniawi ini. Ya tentunya kita jangan melakukan hal tersebut ya. Jadikan ini pengalaman kita ketika memilih pemimpin yang mencalonkan diri nantinya pada tahun 2029 ya. Tentunya kita harus meneliti latar belakang, jangan sampai hal-hal seperti ini terulang lagi. Jokowi tidak mungkin menuruti nasihat siapapun orangnya, yang ada dalam pikirannya hanya ke duniawinya. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman. Ternak gak khawatir gak bisa makan, kalau sampai junjungannya sudah tidak di crop lagi, otomatis ternyata makanan mati kelaparannya. Karena pendukungnya Bapak Jokowi seperti begitu ya, sehingga banyak yang membuat mereka sudah teriak berkor-kor di sana sini agar jangan dicabut begitu. Ya mau bagaimana lagi, kebenaran sudah ada ya, makanya kita harus memilah kebenaran. Apapun itu, istilah-istilah kebohongan pasti terbongkar juga. Nah teman-teman, sekian dari video ini. Dukung terus channel ini. Coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Apalagi politik yang tertujunya kepada Bapak Jokowi ini. Ya, kita dukung terus kebenaran supaya untuk memajukan dan keadilan negara kita ini.